guru hebat, kita mulai ya. Perkenalkan, saya Arif Kristiawan sebagai moderator pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa hadir mengikuti Google Meet kebutuhan dari Nuril Komariah, calon guru penggerak di sekolah kita. Salam salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana telah menunjukkan jalan kebenaran kepada kita semua. Baik, sebelum kita mulai, kita dengarkan dulu, kita lihat dulu semuanya. Ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Abdul Qadir SAG. Untuk Bapak Abdul Qadir dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang hormati, kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan yaitu kegiatan mengikuti kegiatan webinar ya budaya positif di SMA Negeri 1 Jombang yang disampaikan oleh Ibu Nuril ya, sebagai calon guru penggerak. Pada hari ini kegiatan aksi nyata calon guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama sekolah kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi semuanya sehingga pada hari ini bisa terlaksana kegiatan webinar. Kalau untuk kegiatan ini budaya positif di SMA Negeri 1 Jombang ini sangat penting bagi kita semuanya. Oleh karena itu, mari kita ikuti ya, bersama-sama dan kita ambil hikmah atau manfaat dari kegiatan webinar ini untuk sekolah kita di SMA Negeri 1 Jombang ini supaya bisa betul-betul menerapkan ya budaya positif ya sehingga menghasilkan baik semuanya, anak-anak semuanya akan selalu bertambah baik ya. Kalau kita pahami budaya positif itu adalah ya paling tidak kita berakhlakul karimah ya. Untuk anak-anak juga budaya di sekolah kita sudah terjalin atau sudah terprogram ya. Di antaranya saya pikir kalau kita hari Jumat ada infak itu kan budaya positif ya untuk membantu saudara kita yang membutuhkan. Budaya sebelum belajar berdoa ya itu termasuk juga adalah budaya-budaya positif serta bertata krama sopan santun di sekolah kita juga sudah terjalin. Oleh karena itu dengan webinar ini lebih meningkatkan ya kesadaran kita semuanya supaya di sekolah ini bisa tercermin terlaksana budaya positif. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya lagi kami mewakili sekolah atas perhatiannya, kerjasamanya, semuanya sebagai calon guru penggerak, ya terus semangat untuk melaksanakan tugas-tugasnya sehingga nanti berhasil. Kalau sudah kepada warga sekolah, sehingga sekolah kita ini bisa berkualitas, ya selalu dipercaya. Amin. Amin. Waalaikumsalam. Kepala Sekolah Bapak Abdul Qadir SAG
Baik, kita lanjutkan. Terima kasih kami sampaikan kepada kedua kurikulum. Waktu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Budaya baik SMA PGRI 1 Jombang, guru penggerak. Semoga webinar yang dilaksanakan ini Bu Nuril ini nanti kita ikuti program dalam topik webinar itu bisa menjadi sumbangsi bagi kemajuan pendidikan di SMA PGRI 1 Jombang. Kami tunggu sharing ilmunya dari Bu Nuril yang akan memberikan banyak sekali masukan, ya, sharing ilmu selaku guru penggerak, dan kita yang baru mengawali kurikulum Merdeka juga sangat membutuhkan sekali pencerahan yang bisa kami pakai untuk acuan di dalam membina anak didik kita. Semoga acara webinar nanti bisa terselenggara dengan lancar, manfaatnya barokah, dan bisa kita terapkan budaya itu di sekolah kita tercinta SMA PGRI 1 Jombang. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan dan mohon diluruskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Lilis Umujati. Sebelum kita dengarkan, kita lihat bersama, kita saksikan bersama paparan dari Ibu Nuril Komariah. Bagaimana Bapak Ibu guru, tetap semangat, guru hebat SMA PGRI 1 Jombang. Semangat dong, teriak. Baik, langsung kita lihat bersama, kita saksikan bersama paparan dari Ibu Nuril Komariah. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA PGRI 1 Jombang, Bapak Abdul Qadir. Yang terhormat Bu Lilis Umijati selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan teman-temanku yang saya sayangi. Hari ini mari kita belajar bersama sharing tentang budaya positif, yang kebetulan saya menerapkan budaya positif ini setelah mendapatkan materi dari pendidikan guru penggerak angkatan 5. Nah, saya yakin Bapak Ibu semua sudah selalu menerapkan budaya positif baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan masyarakat. Apa itu budaya positif? Monggo kita belajar bersama, sharing pengajaran tentang budaya positif. Izinkan saya untuk menge-share video, mengizinkan saya menge-share materi tentang budaya positif dan penerapan budaya positif di SMA PGRI 1 Jombang. Bapak Ibu, apakah sudah melihat share saya? Sudah, nggih? Ya. Insya Allah Sudah, saya mulai. sudah, tapi belum. Kita masuk ke materi sharing materi budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah.
yang telah saya terapkan, ilmunya didapat dari pendidikan guru penggerak yang saya ikuti, dan aksi nyatanya saya lakukan di sekolah kita tercinta SMA PGRI 1 Jombang. Bersama saya Nuril Komaria, fasilitator Ibu Kamila Harahap, pengajar praktik Ibu Umi Kusum. Next. Budaya positif. Latar belakang. Suasana positif sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran agar kelas kondusif. Karena dengan suasana positif, siswa dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Suasana positif juga akan membantu pembentukan moral positif siswa. Dengan terbentuknya moral positif atau moral yang baik, maka akan tercipta kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang untuk mencapai kebermanfaatan yang maksimal dalam hidup. Terutama kehidupan siswa ya, karena kita sedang mengajar dan mendidik siswa kita tercinta di SMA PGRI 1 Jombang. Budaya positif memiliki pengertian, yakni merupakan nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, masih ingat nggih Bapak Ibu Guru, profil pelajar Pancasila ada beberapa poin yang memang digalakkan agar sifat generasi penerus bangsa menjadi baik. Nah, karena kita mengedepankan akhlak di atas ilmu. Pada pembelajaran saya itu saya selalu menerapkan atau menanamkan kepada anak-anak bahwa akhlak itu yang utama, kemudian ilmu. Ya, kalau mempunyai akhlak yang bagus, sikap yang bagus, dan pemikiran yang bagus, dimanapun berada, apapun profesinya kelak, siswa akan mencapai kebermanfaatan yang maksimal. Ilmunya bermanfaat lah seperti itu. Gitu. Lanjut nih. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dapat dalam mempraktikannya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan siswa. Jadi disiplin positif ini yang seperti apa sih? Mari kita lanjutkan. Dalam penerapannya, disiplin positif ini siswa diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Konsekuensi dari perilaku yang mereka tamakkan, perilaku yang menyimpang. Kemudian, inti dari disiplin positif ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan siswa untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan atau ancaman maupun hukuman. Jadi siswa itu mempunyai sadar, mereka mempunyai kesadaran diri agar berperilaku baik, berperilaku lebih baik dari sebelumnya, tanpa adanya imbalan dari siapapun, tanpa iming-iming imbalan dari orang tua, ancaman maupun hukuman. Takut kena hukuman, takut kena skor, dan seterusnya. Mengapa? Kesadaran ini penting. Ya karena siswa setelah lulus dari sini, mereka akan terjun ke masyarakat, entah itu bekerja, entah itu menikah, entah itu mereka masuk ke perkuliahan. Jadi ketika mereka masuk ke dalam masyarakat yang lebih luas, disiplin positif tetap ada pada diri mereka, sehingga mereka selalu melakukan perbuatan yang baik. Rasa disiplin di dalam dirinya sudah tertanam dan sadar.
Ya, karena di dalam lingkungan masyarakat, siapa sih yang mau memberikan imbalan? Nggak ada. Ancaman jelas ada, misalkan kejahatan dan seterusnya. Imbalan jelas tidak ada. Iming-iming imbalan itu biasanya didapatkan dari orang tua ataupun bapak ibu guru yang mengayomi mereka agar mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik, misalkan tidak lagi malas-malasan, tidak lagi membolos, atau tidak lagi bangun kesiangan. Orang tua memberikan apresiasi atau imbalan berupa motor yang baru atau HP baru dan seterusnya. Nah, itu memang bagus untuk menerapkan disiplin siswa, tapi tidak akan berlangsung secara lama karena siswa akan menjadi manusia yang berada di dalam masyarakat, bermasyarakat umum. Sadarnya itu perlu ditumbuhkan. Berikut ini adalah gambar dari foto-foto dari penerapan disiplin positif, diantaranya saat masuk ke dalam gerbang, masuk ke dalam lingkungan sekolah, siswa melakukan 5S, diantara senyum, sapa, salam, kemudian siswa masuk ke dalam kelas dan sudah disediakan tempat untuk cuci tangan. Siswa sebelum masuk kelas mereka cuci tangan dulu agar bersih ya, karena kita masih dalam penerapan, karena kita tetap menggalakkan penerapan protokol kesehatan. Berikutnya ada siswa yang melaksanakan piket dengan sadar diri, mereka menyapu kelas, membersihkan kelas, karena mereka tahu bahwa ini merupakan hal positif atau keyakinan kelas yang harus mereka lakukan. Kemudian dengan tertib siswa melakukan doa bersama. Setiap hari kita sudah melakukan berdoa bersama secara sentral dipimpin oleh anak-anak remas secara bergantian. Ya, ini merupakan budaya positif yang perlu kita lestarikan. Ya, pembiasaan positif anak. Berikutnya, nah, disiplin positif yang kita ajarkan, yang kita galakkan kepada anak-anak ini akan melahirkan nilai-nilai kebajikan di diri siswa, di diri anak-anak. Nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Nah, saya yakin Bapak Ibu guru semuanya sudah paham betul profil pelajar Pancasila. Kita sudah menerapkan itu, cuman ternyata ini tuh beriman, ternyata ini berbinekaan. Mari kita kaji lebih dalam tentang nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sangat luas sekali kajiannya. Berakhlak mulia ini bisa berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak kepada sesama manusia, berakhlak kepada hewan, berakhlak kepada alam dan semuanya. Termasuk contohnya membuang sampah pada tempatnya, itu termasuk berakhlak mulia kepada lingkungan. Berakhlak mulia kepada sesama, yaitu saling menghormati teman, saat mendiskusi saling menghormati, hormat kepada Bapak Ibu guru, santun, dan salam saat bertemu begitu. Yang kedua, berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini contohnya ya kita saling menghargai antara ras, suku, dan agama misalkan. Nah, ketika kita masuk ke dalam kelas, kita tahu bahwa anak-anak itu mempunyai keberagaman. Contohnya di kelas saya 10-5 itu ada yang suku Jawa, ada yang dari Jawa, ada yang Batak juga, ada yang dari orang tuanya dari keturunan Papua juga ada. Jadi dalam kelas itu kita melatihkan anak-anak untuk berkebinekaan global, saling menghargai keberagaman. Kemudian bergotong royong. Nah, anak-anak diajak untuk bergotong royong, saling membantu dalam kelompok, misalkan saat praktikum atau saat tugas-tugas kelompok presentasi, penelitian, dan seterusnya.
secara mandiri. Anak-anak diajak untuk menjadi mandiri, bisa meregulasi diri, mencari literasi secara mandiri atau belajar secara mandiri gitu. Misalkan pada pembelajaran PKWU, anak-anak secara mandiri melakukan membuat batik ekoprint atau secara mandiri belajar menjahit dan seterusnya. Begitu nggih, Bumia, bagaimana untuk PKWU? Ya. Bernalar kritis. Oh, PKWU ada Bumia dan Bu Eka ya. Oh iya, Pak Budi juga. Bernalar kritis, anak-anak bisa mengkritisi apapun yang ada di lingkungannya. Misalkan berita-berita yang beredar di sosial media. Tidak langsung menelan serta-merta itu berita benar, enggak. Tapi dicari penyebabnya, dicari sumber-sumbernya. Apakah betul berita itu? Jangan-jangan berita hoax. Dan mereka stop untuk sharing berita-berita hoax. Bernalar kritis juga dari berteman dengan sesama teman. Tidak asal mencari teman yang teman easy going atau teman nongkrong, tapi dia bisa berpikir, saya ini pelajar, saya ini harus tidur jam sekian. Kalau saya berteman dengan mereka, tidurnya malam, dan seterusnya dan seterusnya. Dia bisa mengkritisi kehidupannya, bernalar. Kalau saya pulang malam, akhirnya saya terlambat, bangun kesiangan, terus masuk ke dalam sekolah terlambat dan akan menerima materinya itu tidak utuh. Terus dapat sanksi juga dari sekolah. Anak-anak bisa tahu bahwa itu perbuatan yang tidak benar dan dia bisa memilih, oh ternyata saya harus berteman dengan siapa, saya harus seperti ini dan seterusnya. Itu bernalar kritis. Kemudian kreatif. Nah, anak-anak kita kan di SMA Negeri 1 Jombang ini jelas kreatif ya Bapak Ibu Guru. Contohnya saja pada pembelajaran P5, anak-anak dengan ide-idenya mereka bisa membuat template-template di Canva atau di apapun, menulis di Google Situs, membuat Instagram terkait kegiatan mereka di 10 proyek itu yang Jumat Sabtu. Terus mereka bisa membuat baju nari ya, baju nari kelasnya Budian itu bajunya dari suku Papua, kelas saya dari suku Bali, tari kecak dan seterusnya. Untuk kelas-kelas yang lain juga sama, untuk mapel yang lain juga sama, kreatif. Misalkan pelajaran saya itu IPA, mereka membuat alat praktikum sederhana dari lingkungan sekitar, memanfaatkan limbah untuk membuat kreasi produk yang bernilai jual pada pelajaran PKWU. Karena setahun sebelumnya saya mengajar PKWU, jadi tahulah ya. Untuk pelajaran yang lain saya yakin pasti anak-anak bisa keluar nih ide-ide kreatifnya, gitu ya. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Dian Egosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, manusia itu melakukan perubahan perilaku termotivasi dari 3 item ini. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mereka tidak mau dihukum lah, jadi saya berperilaku baik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, misalnya imbalan dari orang tua nih, diberikan HP baru kalau nanti memiliki nilai yang bagus raportnya, atau bisa bangun pagi setiap hari tidak telat, nanti motornya baru dan seterusnya. Itu imbalan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia yaitu
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Misalkan nilai-nilai kebajikan apa yang mereka percayai. Mereka kepingin, misalkan cita-cita mereka, saya kepingin menjadi YouTuber yang kondang, yang handal. Otomatis mereka harus mempunyai jiwa-jiwa kreatif, mandiri, dan bernalar kritis untuk membuat suatu konten yang bermanfaat, mendidik, dan bagus, sehingga dicintai sama masyarakat, disukai, dan banyak pelihatnya, banyak subscribernya. Nah, cita-cita anak zaman modern sekarang kan ya itu ya Bu ya, Bapak Ibu Guru ya. Beda dengan cita-cita kita tahun yang kelahiran tahun 90, 80 dan sebelum itu kan cita-citanya jadi PNS, jadi guru, jadi dokter yang terkenal dan sebagainya. Kalau anak-anak zaman sekarang jadi menulis konten kreator, menjadi YouTuber dan seterusnya. Karena mereka sekarang berada pada perkembangan IT, jadi IT-nya sangat main ya, bisa menggunakan HP, bisa menggunakan banyak aplikasi, itu sangat kita. Kembali pada perilaku motivasi siswa. Nah, pada 3 motivasi perilaku manusia yang paling efisien untuk jangka waktu yang panjang adalah yang ketiga. Jadi mereka menginginkan dan menghargai diri mereka sendiri, ada kesadaran dari diri mereka untuk menerapkan nilai-nilai yang mereka percaya, otomatis nilai-nilai kesopanan, nilai agama, dan seterusnya. Nah, untuk yang 1 dan 2 ini apakah efektif? Sama. Ini 1, 2 juga efektif, namun pada jangka waktu yang pendek, relatif singkat sekali. Misalkan anak-anak mendapatkan imbalan dari Bapak Ibu Guru ketika memiliki kita aktif di dalam kelas, dapat poin. Ketika mereka tidak mendapatkan poin keaktifan lagi, ngapain sih maju-maju lagi, wong tidak dinilai sama Bu Nuril. Nah, saya sering menjumpai seperti itu. Jadi saya mulai memberikan kesadaran pada mereka bahwa kalian itu harus aktif di dalam kelas untuk berani mengemukakan pendapat, karena itu modal awal kalian terjun di dalam masyarakat. Itu soft skill yang harus mereka punyai untuk menjalani kehidupan ini, begitu ya. Lebih banyak yaitu anak-anak menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Daripada saya dihukum, saya takut nih, takut terlambat nanti dihukum sama Bapak Ibu Guru piket. Nah, itu. Tapi lebih baik anak-anak sadar akan dirinya sendiri, yaitu nilai-nilai yang mereka percayai, motivasi yang ketiga. Gitu ya. Oke, berikutnya adalah next. Nah, keyakinan kelas. Nah, dari sini keyakinan kelas seperti apa sih yang harus mereka sepakati bersama? Sesuatu yang baik yang harus mereka lakukan bersama-sama agar mencapai kehidupan yang bermanfaat, begitu ya. Yang pertama, penjelasannya, siswa menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Yang jelas membutuhkan bimbingan dari kita ya, Bapak Ibu Guru. Yang kedua, pada awal pembelajaran, saya membentuk keyakinan kelas. Apa-apa yang mereka sepakati dan sadari dalam kehidupan ini, terutama berkaitan dengan pembelajaran IPA Fisika, juga pembelajaran P5 pada hari Jumat dan hari Sabtu. Nah, anak-anak ini menuliskan keyakinan mereka, kesepakatan mereka tentang norma-norma yang harus mereka terapkan di kelas. Masing-masing anak menuliskan banyak sih, kemudian menuliskan di sticky note, kemudian mereka menempelkan di papan tulis. Nah, setelah ditempelkan, kita klasifikasikan diantaranya tepat waktu dalam hal masuk ke dalam kelas, terus
apalagi mengumpulkan tugas atau mengerjakan UH dan seterusnya. Kemudian selama kegiatan tidak boleh menggunakan HP kecuali atas persetujuan dari guru atau kerjasama dalam kelompok, misalkan mencari interaksi dan seterusnya. Karena kan anak-anak sekarang sudah boleh membawa HP, takutnya nanti dapat mengganggu pembelajaran. Jadi itu perlu adanya kesepakatan kelas yang harus mereka sepakati dari mereka untuk mereka. Demokrasi, ya. Berikutnya ini adalah gambar dari ketua kelas saya 105, Ega, membimbing teman-temannya, memandu teman-temannya untuk merumuskan kesepakatan kelas dari kelas 105. Ya. Jelasnya ini dibimbing sama saya, tidak saya lepaskan gitu aja, perlu bimbingan. Karena anak-anak itu punya potensi dan perlu arahan dan bimbingan. Nah, ini adalah beberapa yang saya rangkum. Saya kan tidak hanya mengajar kelas 105 saja, tapi kelas 105, 7, 8, 9, dan kelas 11, 12, mapel IPA, mapel fisika. Di antara keyakinan kelasnya, 1, setiap anggota kelas perlu belajar dengan aman, nyaman, dan sungguh-sungguh. Aman di sini maksudnya ya tidak ada suatu bencana atau tidak ada yang kehilangan apapun. Itu nyaman, tidak ada gangguan dari salah satu siswa yang mengganggu. Satu siswa yang mengganggu kelas, yang lain bisa kena karena Bapak Ibu guru sibuk dengan satu anak itu, sibuk menertibkan satu anak itu, sehingga yang lain akan terganggu haknya untuk belajar. Gitu. Jadi biar anak-anak sepakat tertib saat pembelajaran. Terkait dengan PR, jadi dikerjakan di rumah. Jadi mereka sepakat untuk mengerjakan PR di rumah, tidak di sekolah saat pagi hari, gitu ya. Biasanya kan berangkat pagi atau saat istirahat mengerjakan PR. Jadi mereka sepakat siap mengerjakan PR di rumah. Berdiskusi dengan tertib dan menghargai pendapat teman. Ini yang sangat rawan ketika mereka berkelompok, saling selisih pendapat, mereka bisa gontok-gontokan, pendapat saya yang benar. Padahal ya memang pendapat teman-teman yang lain juga perlu dihargai juga. Kemudian dicari jalan tengahnya, pendapat siapa yang harus dituliskan, pendapat kelompok itulah yang disepakati. Gitu. Kemudian saat praktikum fisika harus berhati-hati dan tidak boleh ceroboh karena ada beberapa alat dan bahan yang berbahaya, misalkan saya menggunakan listrik praktikumnya atau menggunakan gelas yang bisa pecah, terus menggunakan api, praktikum fisika judulnya mendidihkan air, kalorimeter, itu butuh mendidihkan air dan air dingin, air panas. Jadi anak-anak itu harus berhati-hati ketika memegang gelas agar tidak penyos gitu ya bahasa Jawanya. Mengoperasikan HP di kelas saat mendapatkan persetujuan dari Bu Nuril. Nah, di situ anak-anak bisa mengoperasikan HP saat saya melakukan pembelajaran melalui Padlet, melalui Kahoot, kemudian penilaian hariannya melalui Quizzes, Google Form, dan seterusnya. Jadi anak-anak bisa menggunakan HP dan menggunakan WiFi yang sudah disediakan sekolah. Gitu. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu Guru. Keyakinan kelas berikutnya, selalu bersikap positif atau sesuai norma kesopanan. Jadi mereka berada di dalam kelas atau di sekolah menjunjung tinggi nilai kesopanan. Kemudian senantiasa menjadi diri sendiri, tidak meniru gaya dari artis ini, dari artis itu yang tidak sesuai dengan perilaku yang baik, gitu ya.
ibadah sholat duhur berjamaah tanpa disuruh Bapak Ibu guru. Nah, ini yang selalu kita lakukan pada hari Senin sampai Kamis, bahwa siswa melakukan ibadah sholat duhur berjamaah. Nah, ini dibutuhkan kesadaran diri dari anak-anak agar sholat duhur berjamaah itu memang wajib dan diperlukan untuk diri mereka sendiri. Jadi tidak perlu Bapak Ibu guru mengobiak-ngobiak bahasa Jermannya itu ya. Anak-anak dari kelas 10, 11, dan 12 menuju ke musola ketika jam sholat duhur berjamaah, istirahat kedua. Nah, dari kesemuanya ini anak-anak menuliskan bahwa kami meyakini bahwa sangat penting untuk diterima oleh lingkungan kelas dan sekolah. Maka dari itu kami akan menjadi siswa yang baik. Jadi mereka sudah mempunyai kesepakatan dan keyakinan kelas bahwa ketika mereka menjadi siswa yang baik, jelas akan diterima, dianggap penting oleh lingkungan kelas dan sekolah, oleh Bapak Ibu guru, disayangi oleh Bapak Ibu guru, dan seterusnya. Bukan berarti anak-anak yang belum baik sikapnya tidak disayangi, sama nggih, kita sama-sama menyayangi anak-anak yang belum baik sikapnya. Ya, itu adalah ladang pahala bagi kita membimbing anak-anak agar kembali menjadi pribadi yang baik. Lanjut, pada kegiatan saya pembelajaran IPA, fisika, dan pembelajaran proyek P5 pada kelas 10, yaitu Jumat dan Sabtu. Pada foto A, siswa tertib saat praktikum. Nah, jadi siswa tidak ada yang bermain-main dengan HP atau menggunakan alat dan bahan yang tidak sesuai karena sangat berbahaya. Alat-alatnya ada api, air yang panas, dan seterusnya. Kemudian gambar kedua, di sini saat pembelajaran P5 terdapat siswa yang tidak melaksanakan kesepakatan kelas. Sebut saja Bunga, ini pada kelas 10-5, si Bunga ini tidak menggunakan kerudung atau melepas kerudungnya, dan dia mengoperasikan HP tanpa persetujuan dari Bu Nuril saat di dalam kelas. Dan ada anak-anak di belakang situ, ada beberapa anak yang mengintip ke dalam kelas ya. Ya, itu adalah keisengan anak-anak, tapi bisa mengganggu ketertiban siswa di dalam kelas, siswa 10-5. Nah, saya kasih lingkaran bahwa siswa yang berinisial Bunga tidak berkerudung dan mengoperasikan HP. Hal ini bisa membuat ketidaktentraman kelas. Perlu adanya pendekatan lebih lanjut. Yang gambar C, siswa menggunakan gadget untuk kegiatan belajar. Mereka bisa menggunakan laptop, HP, dan lain sebagainya untuk mencari literasi ataupun mengerjakan tugas dan sebagainya, mengerjakan kuis, UH, dan sebagainya. Berikutnya pada gambar keempat, anak-anak kelas saya 10-5 melakukan pembelajaran P5, yaitu latihan tari kecak. Kebetulan kelas saya ini kebatian tari kecak nih. Ya. Ada Pak Sugeng dan Bu Yuesti juga sebagai pembimbing di kelas 10-5. Pada pembelajaran proyek ini sangat bermanfaat untuk menumbuhkan rasa gotong royong, rasa kreativitas, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak itu enjoy pada pembelajaran ini. Nah, di sini ada dari keempat dokumentasi yang saya berikan, ada satu siswa yang tidak sesuai dengan norma kesepakatan kelas. Nah, kita cari nih, apa sih, mengapa dia tuh berperilaku seperti itu? Apa kebutuhan dasar yang belum terpenuhi? Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Kebutuhan dasar manusia ada 5 nih. Nah, Bapak Ibu guru,
dulu di SD kan adanya kebutuhan dasar primer, kebutuhan primer, sekunder, tersier. Bahwa sebetulnya kebutuhan primer itu ada 5 ya dalam kehidupan kita ini, tidak hanya sandang, pangan, papan, tapi lebih kepada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, ya berada di tengah ya Bapak Ibu, berwarna hitam, seperti sandang, pangan, dan papan. Makanya ini jadi nomor 1 ya, karena memang butuh banget, sangat penting di kehidupan kita. Kemudian cinta dan kasih sayang, love and belonging. Nah, sangat kebutuhan dasar manusia untuk dicintai dan diberikan kasih sayang. Misalkan anak-anak dicintai oleh orang tua, diberikan kasih sayang oleh orang tua. Kita sebagai guru juga sangat mencintai dan memberikan kasih sayang kepada mereka, mengayomi mereka sebagai anak-anak kita di sekolah, gitu ya. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah kebebasan atau freedom. Jadi anak-anak ini digambarkan sebagai kupu-kupu yang bebas bergerak kemanapun. Jadi tidak terpasung kakinya. Misalkan anak-anak bebas untuk mengkreasikan apapun yang didapatkan di sekolah. Misalkan materi fisika, mereka bisa ada tugas nih membuat presentasi. Jadi mereka bebas untuk berkreasi, berselancar di dunia maya, dan seterusnya. Misalkan pembelajaran P5, bebas, tidak hanya di dalam kelas, bisa berada di luar kelas, di lapangan belakang, lapangan depan, atau yang lainnya, senyaman mereka. Tuh, kebutuhan tentang kebebasan. Kesenangan, having fun, itu adalah di nomor 5. Nah, ketika kita senang, ketika having fun, maka apapun yang kita pelajari, apapun yang kita berikan dan terima pada proses pembelajaran akan sangat bisa diterima akal, masuk ke dalam memori jangka panjang. Gitu. Misalkan kita menyajikan suatu pembelajaran yang menyenangkan, akan sangat diingat oleh anak-anak. Pembelajarannya tidak membosankan atau tidak hanya ceramah saja. Bisa ceramah tapi hanya untuk beberapa materi. Bisa kita mengaplikasikannya, misalkan seperti kemarin kemudian melakukan pameran karya dari anak-anak. Terus Bu Sevi juga melakukan pembelajaran melalui Padlet dan QR Code. Saya melakukan pembelajaran dengan kuisis atau Kahoot, agar anak-anak itu bersemangat belajar. Sebenarnya anak-anak itu aktif, anak-anak itu kreatif ketika disuruh mencari sumber-sumber atau aplikasi yang bermanfaat ya. Nah, agar dunia sekarang kan dunianya bermain ya, anak-anak kan suka ngegame. Jadi saya bawa itu pembelajaran yang menyenangkan, yaitu pembelajaran berbasis game Kahoot, atau game kuisis, Padlet itu tentang menulis ya, papan tulis virtual, dan juga beberapa game pembelajaran yang lain. Jadi anak-anak itu fun, otaknya fresh, agar belajar bisa masuk, materinya bisa masuk ke dalam memori jangka pendek, kemudian masuk ke memori jangka panjang. Yang kelima adalah kekuasaan atau power. 5 kebutuhan dasar manusia ini sudah saya paparkan, nanti kita bisa sharing bersama. Kebutuhan dasar apa sih anak-anak yang belum terpenuhi sehingga mereka bisa melakukan suatu tidak melakukan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati bersama. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Nah, setelah anak-anak kedapatan nih melanggar peraturan atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati, nah kita melakukan pendekatan 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan. Yang pertama sebagai penghukum, yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi langsung dihukum, kamu kena tata tertib A, B, C, pelanggaran C yang paling berat.
Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut, misalkan mendekati dari hati ke hati agar anak itu merasa bersalah. Oh iya, saya itu harusnya nggak seperti itu. Terus mereka bisa mengubah sikap mereka. Pendekatan dari hati dengan menggunakan suara lembut, apa kamu tidak, dan seterusnya, pokoknya ya seperti itu ya. Kemudian 5 posisi kontrol yang berikutnya adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, pendekatan secara persuasif. Jadi anak-anak itu dirangkul, Bapak Ibu guru ini sebagai teman, diajak bicara dari hati ke hati. Mungkin ada anak yang langsung terbuka, ada beberapa anak yang tidak langsung terbuka ya. Bagaimana cara kita mendekati anak-anak ya, mendekati siswa agar mau sharing permasalahan penyebab dia melakukan penyimpangan. Berikutnya adalah monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi setiap kegiatan atau perilaku anak-anak. Yang kelima nih, yang manajer ini merupakan yang paling bagus. Puncak dari 5 posisi kontrol ini. Semuanya bagus, cuman pada posisi manajer ini lebih kepada mengayomi siswa, memberikan atau mengajak siswa untuk mendewasa, mencari solusi dari permasalahan. Ya, oke. Penjelasan dari manajer adalah respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi siswa ya seperti perkataan saya tadi ya kita kan berada di SMA fase E dan fase F. Jadi anak-anak sudah mulai bisa mendewasa. Mereka punya permasalahan seperti ini, diarahkan solusinya seperti ini. Jadi mereka tidak kita dikte, kamu harus seperti ini solusinya, tidak. Jadi mereka menentukan sendiri solusi dari permasalahan mereka. Seperti kasus saya ini, ya akhirnya bagaimana caranya agar kamu bisa bersosial media tanpa mengganggu kegiatan pembelajaran. Begitu. Ya setelah saya gali-gali, diskusi bersama, ya anak tersebut Bunga bisa bersosial media saat pembelajaran selesai, saat pulang sekolah atau saat istirahat. Begitu. Ambil spot-spot yang bagus, ya kan kita punya daerah-daerah yang sangat bagus untuk dijadikan konten yang menarik, misalkan di lapangan belakang itu ada kincir air dan sebagainya. Lanjut ke kebutuhan dasar siswa dan posisi kontrol guru. Pada Bunga, posisi kontrol yang saya terapkan adalah teman dan manajer. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain, teman-teman saya yang hebat-hebat ini sudah menerapkan 5 posisi kontrol, cuman belum yakin, belum tahu sharing tentang pengalaman 5 posisi kontrol. Oh, ternyata saya ini sebagai penghukum. Oh, ternyata saya ini sebagai manajer, teman, dan seterusnya. Dari 5 posisi kontrol tersebut, tergantung, bisa kita terapkan semuanya, tergantung dengan situasi anak-anak. Nah, ketika kita menjumpai anak-anak yang dalam bahasa kutipnya itu dedel, tidak merubah sikapnya meskipun kita sudah melakukan posisi kontrol, membuat merasa bersalah, teman, sudah memantau juga, sudah jadi manajer, ternyata si A ini tetap dedel, tidak mau berubah, karena mungkin punya faktor X ya, yang kita tidak tahu atau memang dia sembunyikan. Akhirnya kita jadi penghukum agar siswa tersebut tertib, menjadi pribadi yang baik. Gitu. Jadi 5 posisi kontrol ini tidak selalu manajer aja, tapi ya ada kalanya jadi penghukum, ada kalanya jadi teman, manajer, pemantau, dan seterusnya. Gitu.
Saya yakin kita sering menangani anak-anak, para wali kelas, guru BP, dan teman-teman guru mapel yang lain juga sering melakukan 5 posisi kontrol. Saat melakukan 5 posisi kontrol tersebut, misalkan manajer atau teman atau pemantau, kita menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Mari kita belajar bersama tentang segitiga restitusi. Pada alas dari segitiga ini adalah menstabilkan identitas. Bukan maksud identitas namamu siapa, kamu tahu dari mana, kelas apa, tidak. Tapi identitasnya mengapa kok melakukan itu. Kamu itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kesalahan apa yang kamu lakukan hari ini? Nah, saya menggunakan HP, Bu. Saya tidak berkerudung, Bu. Kamu ini bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Mungkin ada di kelas lain yang melakukan kesalahan yang sama. Jadi membesarkan anak-anak. Tidak serta-merta kamu salah, kamu saya hukum, ini. Jadi kita giring anak-anak, kita rangkul anak-anak agar bisa kembali untuk meyakini sesuatu, meyakini keyakinan kelas mereka, melaksanakan keyakinan kelas mereka. Gitu. Segitiga restitusi berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, untuk validasi tindakan yang salah ketika dia sudah menjelaskan hari ini saya melakukan kesalahan ini, Bapak Ibu Guru meresponnya dengan melakukan pendekatan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Saya tahu kamu punya alasan untuk melakukan itu. Nah, diungkapkanlah alasannya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kalimat dari Bapak Ibu Guru contohnya seperti itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi? Seperti tadi Bunga, yaitu kebutuhan dasar tentang fun, kesenangan. Nah, cara yang lain lebih efektif agar kamu bisa bersosial media di sekolah. Saat pulang sekolah kah? Atau saat istirahat? Dan seterusnya. Terus alasannya apa saat melakukan sosial media di dalam kelas? Nah, karena saya bosan atau karena saya tidak diterima di kelompok. Nah, kenapa sih kamu tidak diterima di kelompok itu? Apa yang salah pada diri kamu? Mari kita gali bersama. Gitu. Setelah adanya ke diskusi secara mendalam, yaitu masuk ke fase selanjutnya menanyakan keyakinan, mengembalikan anak-anak pada keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Ya, bahwa sesuatu yang positif yang sudah ditetapkan di depan tadi, di awal pembelajaran maksudnya. Gitu. Nah, kalimat dari Bapak Ibu Guru bisa seperti ini, yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, apa yang belum kamu kerjakan. Misalkan keyakinan kelas melaksanakan ketertiban, tidak mengganggu teman yang lain. Kelas harus dalam pembelajaran di dalam kelas, setiap siswa mempunyai hak untuk belajar secara aman, nyaman, dan kondusif. Jadi ketika ada anak yang menggunakan HP, bersosial media kan tidak kondusif lagi. Nah, yang belum mereka kerjakan adalah menciptakan suasana kondusif secara bersama-sama. Akibat Bunga tadi yang melepas kerudung dan tidak bekerja dalam kelompok dan sibuk sendiri bersosial media. Setelah digali secara dari hati ke hati, Bapak Ibu Guru bisa menanyakan nih, kamu ingin menjadi orang seperti apa, Bunga? Kalau kamu bersosial media seperti ini, next time ke depannya kamu jadi apa? Bukannya mengenyek, enggak. Cuma kita menanyakan, jangka panjangnya itu kamu jadi apa? Gitu. Nah, anak-anak itu pasti punya sesuatu yang menarik dari diri mereka. Misalkan, Bu, saya kepingin jadi YouTuber. Nah,
Nah, cita-cita anak zaman sekarang, zaman milenial itu unik-unik ya. Tapi memang betul bahwa youtuber yang seperti Atta Halilintar atau siapapun itu punya penghasilan yang wow, miliaran atau jutaan dan seterusnya, bisa membuat konten-konten yang menarik hingga dikunjungi oleh banyak orang dan dia bisa meraup untung dari situ. Jadi anak-anak terinspirasi dari tokoh-tokoh influencer sosmed, influencer YouTube dan sebagainya. Sangat keren sekali dunia ini. Yes, saya sendiri tahun 90-an cita-cita yang saya kemukakan dulu ketika ditanya pasti menjadi guru, menjadi polisi atau dokter anak dan seterusnya. Tapi sekarang sudah bergeser ya, sudah berkembang menjadi industri kreatif dan mandiri. Nah, kita mempersiapkan anak-anak ke arah itu. Nah, tentunya dengan memiliki sikap yang bagus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Gitu. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah pernah menerapkan step-step dari sharing-sharing yang saya lakukan. Tapi belum ngeh, oh ternyata ini namanya posisi kontrol, oh ternyata ini namanya segitiga restitusi. Nah, dengan sharing ini saya harap bisa menambah wawasan ya di antara kita semua, berbagi ilmu. Saya punya sedikit materi dari guru penggerak saya bagikan kepada teman-teman semua agar kita sama-sama tahu, sama-sama memahami materi dari budaya positif di sekolah. Ya, gitu. Kembali pada segitiga restitusi, ini ada gambar saya bersama Bunga di BP, kita duduk bersama, bicara dari hati ke hati, menanyakan mengapa dia tidak berkerudung, mengapa dia bersosmed di dalam kelas, sudah menerapkan posisi kontrol teman dan manajer, kemudian ada segitiga restitusi, dan seterusnya. Saya yakin semua teman-teman di sini pernah menangani siswa-siswa yang berada keluar dari jalurnya ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya ini saya bersama dua anak laki-laki yang mengganggu ketertiban di dalam kelas saat pembelajaran P5. Tidak serta-merta saya memarahi mereka, tidak. Saya tanyakan apa yang kamu lakukan. Terus digali nih, oh ternyata kebutuhan dasar siswa ini yang tidak terpenuhi adalah fun, kebutuhan akan kesenangan. Dia merasa bosan di dalam kelas, tidak diterima di dalam kelas karena dia masuk ke misalkan dia masuk ke anak ini si Adam misalkan. Adam ini sudah saya gali informasi bahwa dia masuk ke si dokumentasi. Sementara di si dokumentasi membawa satu laptop, sementara si dokumentasi ini ada 4-5 siswa. Jadi kurang berdiskusi, kurang bekerja sama di dalam kelompoknya. Nah, akhirnya dia punya ide-ide yang disampaikan dan oke, kami bisa terapkan di dalam kelas kami. Dia kembali lagi ke dalam kelompoknya dan menyampaikan ide itu. Ya alhamdulillah, terus saya tanya lagi, diterima sama teman-temannya dan dia bisa menyumbangkan tenaga dan pikirannya di kelompoknya. Ya anak-anak itu aslinya baik, cuman kadang melakukan suatu tindakan yang di luar norma, di luar keyakinan kelas karena ada alasan tersendiri. Ya, kita wajib untuk membimbing mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi agar tercipta sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu guru di sini sering membimbing siswa-siswa kita ya, siswa-siswa tercinta. Oke.
Berikutnya adalah video penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Nah, ini saya take video bersama Bunga. Untuk bersama Adam tadi saya tidak take video karena dia tidak berkenan dibuat video, mungkin malu atau apa, saya enggak. Ya, akhirnya saya kan enggak berani memflorkan dia. Nah, Bunga ini bersedia untuk saya wawancarai. Monggo kita simak video tentang Bunga. Bu Nuril lihat saat pembelajaran P5 itu hari Jumat, kamu tidak bekerja, tidak berdiskusi dengan kelompok kamu. Apakah benar, Nak? Iya Bu, maaf. Sebenarnya saya tadi sudah berkelompok Bu. Sebetulnya saya juga bergabung di panitia konsumsi. Tapi memang tadi saya sempat main HP, membuka IG dan membuat status IG. Oh, kamu bermain HP, membuka IG, membuat status IG. Terus, apakah ada yang lain? Ada Bu, saya juga waktu itu tidak berkerudung Bu, karena saya merasa berat. Terus saya juga sempat buat video tidak memakai kerudung karena menurut saya itu terlihat keren Bu. Berarti kamu waktu hari Jumat itu melepas kerudung karena kamu kepingin bersosial media IG dan TikTok tidak memakai kerudung. Kemudian Bu Nuril lihat, apakah kamu tahu pembelajaran P5 itu berada di dalam proyek, kamu diisi konsumsi, terus kamu melepas kerudung. Terus sejauh ini apakah hanya di P5 aja kamu melepas kerudung? Apakah di pembelajaran yang lain kamu juga melakukan itu, Nak? Tidak Bu, saya cuma tidak memakai kerudung pada waktu P5 saja. Oke, pada waktu P5 saja ya, tak apa. Apakah kamu tahu, Nak, kamu sekarang itu dalam masalah? Tahu? Iya Bu, saya tahu kalau saya salah. Saya waktu itu mengganggu konsentrasi teman-teman yang sedang berlatih. Kamu sudah tahu permasalahannya, kamu sudah bisa menyadari ya bahwa kamu bersosial media asik sendiri dan bisa mengganggu teman kamu yang sedang berlatih. Menurut di sini itu tidak mencari kesalahan, tidak, cuman dari kegiatan tersebut mari kita evaluasi apa-apa yang belum benar. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Nah, untuk memperbaiki kesalahan itu, mari kita berdiskusi sejauh apa dan mencari solusi untuk menanganinya. Gitu ya. Oke. Ibu tahu kamu sudah menyadari kesalahan kamu. Sejauh ini, apakah kamu punya ide untuk menyalurkan bakat kamu di sosial media, TikTok dan seterusnya? Saya pengen ngepost semua yang ada di sekolah ini, soalnya banyak spot-spot yang bagus di sekolah ini, bagus di TikTok atau enggak di YouTube juga Bu. Saya juga pengen jadi seperti YouTuber itu. Oh gitu, boleh. Berarti saat waktu apa itu? Waktu pembelajaran KBM atau istirahat atau sesudah KBM? Saya akan melakukannya waktu pulang sekolah atau istirahat. Oke, betul. Berarti kamu bisa memberikan ide, berarti kamu menyalurkan keinginan kamu untuk bersosial media, mencari spot di tempat yang menyenangkan di sekolah kita yang bagus, tapi di saat jam istirahat dan pulang sekolah ya Nak ya. Kemudian ada lagi? Saya juga akan menggunakan kerudung waktu pelajaran dan di sekolah. Betul. Next time kamu harus menggunakan kerudung dan sesuai dengan peraturan sekolah kita bahwa Muslim memang harus memakai kerudung dan berpenampilan sopan. Yang non Muslim juga sama berpenampilan sopan, gitu Nak ya. Oke, pintar. Saya senang bahwa kamu itu tidak
tidak merasa ini loh saya harus seperti ini, tidak. Kamu jadi diri sendiri, kamu bisa jadi anak yang kreatif ya. Oke, sejauh ini kesepakatan kelas, keyakinan dan apa-apa yang belum kamu lakukan itu apa saja? Keyakinan kelas kita yang pernah kita sepakati bersama apa? Menghormati yang berbeda agama. Menghormati berbeda agama. Kemudian tidak mengganggu teman lain yang sedang berlatih atau belajar. Tidak mengganggu teman lain yang sedang berlatih atau belajar. Menghormati sesama teman yang di kelas dan sedang belajar. Menghormati sesama teman yang sudah belajar, yang sama-sama belajar di dalam kelas. Boleh mengoperasikan HP atau tidak? Hanya waktu pelajaran yang menggunakan HP. Hanya waktu UH-UH atau penilaian di Google Classroom boleh mengoperasikan HP, selebihnya tidak boleh ya. Kemudian apa yang belum kamu kerjakan waktu di hari Jumat itu? Saya belum diskusi kelompok dengan teman-temanku. Next time akan? Saya akan belajar untuk berdiskusi dengan teman-teman. Jadi berdiskusi dengan teman-teman bahwa kamu bisa menyumbangkan ide-ide kamu di bagian konsumsi dan bendahara. Oke. Sejauh ini kamu sudah tahu permasalahan kamu, sudah tahu next time kamu akan solusinya bagaimana. Ibu senang sekali sama Bunga. Semoga nanti tidak jadi, maksudnya tidak melakukan kesalahan yang sama ya nak ya. Oke, sejauh ini Bu Nurul kepengen tahu cita-cita kamu itu apa? Kan sukanya bersosial media ya? Iya, Apa cita-citanya? saya pengen jadi YouTuber, membuat konten-konten vlog seperti ini mengenai keseharian saya. Pengen jadi YouTuber, membuat vlog tentang keseharian kamu dan explore Indonesia yang sangat bagus ini ya. Apakah ada yang lain? Kreativitas. Di perusahaan? Saya juga pengen mungkin menjadi salah satu tim kreativitas perusahaan. Oke, amin. Bagus itu. Jadi kamu bisa jadi tim kreatif perusahaan karena memang Indonesia sekarang kan membutuhkan anak-anak muda yang kreatif ya nak ya. Oke. Untuk memperbaiki kesalahan kamu, apa yang harus kamu lakukan terkait dengan apa kemarin kamu bersosial media itu di dalam kelas? Saya akan minta maaf pertama ke teman-teman dan juga pada guru-guru karena saya telah melanggar peraturan yang ada di sekolah. Ya, alhamdulillah. Next time kamu tidak melakukan kesalahan yang sama dan saya akan bantu ke teman-teman bahwa kamu sudah bisa memperbaiki diri dan meminta maaf ke teman-teman satu kelas 25 ya nak ya. Amin. Semoga next time kamu bisa jadi pribadi yang baik dan terwujud cita-cita kamu. Terus bisa kembali ke kelas. Kamu sekarang waktunya pelajaran apa? Biologi. Oke. Bu Nuril lihat saat pembelajaran P5 Gitu ya. Itu salah satu contoh dari penerapan segitiga restitusi dan saya menerapkan posisi kontrol teman dan juga belajar. Jadi saya bersama Bunga duduk bersama BPP mengkaji atau nalar kesalahan yang akhirnya dia tahu kesalahannya dan memberikan solusi bahwa dia tidak akan bermain sosmed saat pembelajaran di dalam kelas. bermain HP, Saya dia membuka dari IG, sosial membuat media, status membuat IG. IG dan TikTok Terus, saat apakah ada yang istirahat lain? atau saat belajar. Ada Bu, saya Dan tetap menggunakan kerudung karena dia adalah muslim. karena saya Karena merasa memang seragam baju seorang muslim kan berhijab tidak atau memakai kerudung karena menurut Oke. saya itu terlihat keren. Nah, itu serangkaian dari budaya positif yang sudah saya terapkan, sudah saya jalankan atau latihkan kepingin kepada bersosial anak-anak media di IG dan sekolah. TikTok tidak memakai Kita kerudung.
di SMP negeri 1 Jombang. Saya membuat melakukan sampelnya dari kelas 10-5, Pembelajaran pembelajaran itu IPA, praktikumnya berada di di dalam proyek, kamu sisi konsumsi, terus kamu melepas kerudung. Pendekatan ini benar Terus sebagai sejauh ini komunikasi dan apakah belajar. hanya Diberikan diterima izin aja kepada saya melepas untuk kerudung? Apakah bisa di di-share pembelajaran di yang lain kamu juga video melakukan saya, itu? bisa di YouTube Tidak, dan saya cuma tidak mau kerudung aja. sekarang sesi berikutnya Waktu terima saja ya. sesi sharing Apakah kamu pengalaman tahu mengajar, nah kamu sekarang itu bisa juga dalam zona? diskusi tanya jawab. Iya betul, saya tahu kalau saya salah. Monggo. Itu mengganggu konsentrasi teman-teman. Terima kasih. Demikian paparan dari Ibu Nuril Komaria. Sekarang kita waktunya untuk tanya jawab ya, teman-teman ya. Ada mungkin dari teman-teman yang bertanya tentang budaya positif di lingkungan sekolah dan di kelas. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan, monggo nanti biar dijawab oleh Bu Nuril Komaria. Satu pertanyaan dari siapa? Dari Bu Elza. Iya, monggo. Monggo Bu Elza. Dari 5 posisi kontrol sebagai guru, untuk menangani siswa yang bermasalah, mana yang paling baik? Dari 5 posisi. Baik, terima kasih pertanyaan dari Bu Elza. Dari 5 macam cara untuk menangani siswa, kira-kira yang terbaik itu yang mana? Monggo, Bu Nuril. Mana yang terbaik dari 5 monggo. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari teman Bu Helza, pertanyaan yang bagus. Dari kelima posisi kontrol yang dijabarkan tadi, yang pertama penghukum, kedua teman sebagai seorang teman, ketiga sebagai pemantau, keempat manajer, dan berikutnya yang kelima manajer ya. Dari kelima itu mana yang paling baik? Nah, dari 5 itu tergantung dari permasalahan siswa. Jika kita menemukan siswa yang bermasalah, kemudian kita dekati sebagai seorang teman, kemudian kita pantau perkembangannya dengan didekati kita sebagai seorang manajer yang tentunya menggunakan diagram segitiga restitusi sudah diterapkan kepada siswa. Nah, kita pantau siswanya sudah mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, intinya dia bisa merubah sikapnya dari dalam dirinya, ada motivasi intrinsik, sudah berubah jadi baik nih. Nah, itu sudah bisa dilakukan. Namun, kita jika menemui anak-anak yang dalam tanda kutip tidak mau membuka diri, tidak mau merubah sikapnya menjadi lebih baik, ya kita akhirnya menggunakan yang posisi kontrol sebagai penghukum. Ya, memang sudah dijelaskan bahwa posisi kontrol sebagai penghukum harus dihindari, tapi jelas kita tetap menggunakan sebagai penghukum. Ya. Jadi tidak ada yang paling baik, semuanya setara dan sesuai dengan kasus dari anak-anak permasalahan dari siswa-siswa. Begitu. Monggo, apakah ada yang kepingin di-sharekan lagi, sharing pengalaman ataupun pertanyaan yang lain? Monggo. Ya, terima kasih dari Tobil jawabannya. Dan ternyata dari kelima posisi kontrol sebenarnya kita lihat masalahnya apa, sehingga kita bisa menentukan mana yang paling baik dari posisi kontrol. Dari teman-teman mungkin ada sharing pengalaman, monggo. Oke, boleh saya bertanya, Bapak? Oke, terima kasih untuk Bu Nuril.
saya lihat tadi sudah bagus sekali, pemaparannya sudah sangat luar biasa, sudah komplit sekali. Yang ingin saya tanyakan dari sekian budaya positif yang ada gitu ya, mana yang sudah saudara lakukan di sini dan bagaimana tingkat keberhasilannya? Terima kasih. Terima kasih Bu Lili. Ini langsung pertanyaan kepada Bu Nuri secara pribadi, sehingga Bu Nuri nanti bisa menjawabnya. Pertanyaannya ini apa yang sudah dilakukan di kelas tentunya dari permasalahan yang ada terkait dengan budaya positif di kelas. Mungkin sudah pernah melakukan A, B, atau C, atau D, atau E dari 5 kontrol. Terima kasih pertanyaannya dari Bu Lili Nur. Keyakinan budaya positif yang sudah saya terapkan di sekolah ini SMA Negeri 1 Jombang, terutama waktu saya mengajar di kelas 10 dan kelas 11. Budaya positif yang pertama kali saya masuk ke dalam kelas, saya mengajak anak-anak untuk membuat suatu keyakinan kelas. Misalkan bagaimana mereka menghormati teman-temannya, bagaimana caranya mereka menjaga ketertiban dan keamanan di kelas tersebut. Misalkan tidak mengoperasikan HP saat pembelajaran. Nah, ketika pembelajaran boleh mengoperasikan HP, tapi harus atas izin saya, misalkan untuk menuliskan Padlet, puisi, sahut, dan sebagainya. Hal itu akan dipatuhi oleh siswa karena itu keyakinan kelas asal dari siswa, ungkapan hati dari siswa, kemudian kembali lagi ke siswa untuk dipatuhi. Nah, kemudian setelah ada keyakinan kelas seperti itu, ada satu anak yang melanggar tadi, anak perempuan tidak menggunakan kerudung dan mengoperasikan HP saat pembelajaran. Nah, itu akan mengganggu ketertiban dan keamanan kestabilan kelas. Kemudian saya ajak untuk berdiskusi menggunakan posisi kontrol teman dan manajer. Kemudian tetap menggunakan diagram restitusi, Nah, setelah itu saya pantau anak-anak tersebut, inisialnya bernama Bunga. Akhirnya dia bisa memberikan solusi atas permasalahannya bahwa dia tidak akan menggunakan HP saat pembelajaran, menggunakan HP saat istirahat dan pulang sekolah. Itu solusi dari si Bunga sendiri. Jadi dia bisa bertiktokan nih, tapi saat istirahat dan pulang sekolah. Dan dia akan menggunakan kerudung gitu. Budaya positif di sini itu menggiring anak-anak bagaimana kembali ke jalur yang baik dan benar ya, hingga tercipta profil pelajar Pancasila gitu. Begitu Bu Luli, monggo. Apakah ada feedback lagi atau sharing lagi dari Bu Luli? Silakan. Terima kasih, sudah bagus sekali. Saya juga setuju bahwa tadi yang Bu Nurul sampaikan bahwa apa yang kita sepakati itu adalah dari anak, kembali lagi kepada anak, sehingga anak melakukan sebuah disiplin itu tidak terpaksa. Bagus sekali Bu Nurul, terima kasih. Saya kira cukup. Terima kasih Bu Nurul. Terima kasih. Dari teman-teman, ya? Atau masih ada lagi? Monggo, apakah ada sharing lagi pengalaman? Saya yakin Bapak Ibu guru pengalamannya lebih banyak daripada saya. Silakan kita sharing, berbagi ilmu di sini. Bisa jadi jenengan lebih menguasai ilmu-ilmu pendekatan pada anak-anak. Sepertinya tidak ada Bapak Arif. Iya. Sepertinya teman-teman sudah terbiasa menjalankan posisi kontrol tadi, sehingga sudah menguasai di luar kepala. Betul sekali. Baik, seperti ini maka sesi tanya jawab kami akhiri. Selanjutnya
untuk webinar mungkin dulu bisa memberikan paparan terakhir saran sehingga semua bisa kita laksanakan dengan baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ini akhir dari pertemuan kita hari ini untuk sharing pengalaman tentang budaya positif. Budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah ini dari dulu sampai sekarang berasal dari anak-anak dan dijalankan oleh anak-anak dan kembali lagi ke anak-anak. Mengapa budaya positif harus dijalankan, harus ditegakkan agar tercipta kesadaran dari siswa-siswa anak-anak tersebut untuk menerapkan suatu kegiatan yang positif. Gitu. Tapi jika ada beberapa anak yang menyimpang dari koridor tersebut, kita sebagai seorang guru wajib untuk merangkul mereka dalam artian mengajak, membimbing mereka kembali ke pribadi yang lebih baik lagi. Memang itu akan membutuhkan waktu yang lama, proses yang lama, tapi ya itulah seninya sebagai seorang guru. Kita insya Allah bisa memberikan bimbingan yang maksimal untuk anak-anak hingga anak-anak bisa mencapai keberhasilan, kebermanfaat dunia dan akhirat. Gitu. Begitu Pak Arif yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar yang bertemakan budaya positif lingkungan kelas dan sekolah di episode 1. Di mana budaya sekolah kita berjalan selama di sekolah dan juga disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Urusan Kurikulum bahwa budaya sekolah kita ini sudah benar-benar budaya. Jadi siswa hanya perlu diingatkan satu kali, dua kali, sudah kembali lagi ke jalur track yang baik. Saya rasa untuk hari ini webinar hari ini bisa diakhiri. Semoga apa yang kita lakukan hari ini kegiatan hari ini bisa berimbas positif pada diri sendiri, pada sekolahnya, dan juga kepada guru-gurunya selaku pembicara pada hari ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu. Baik, tetap semangat. Kita foto bersama ya. Kita foto bersama. Foto bersama. Monggo kita foto bersama. Yang mengambil picture on cam. Yang mengambil picture Bapak Arif nggih? Oh, saya yang ambil picture. Iya, bisa. Monggo gaya bebas. Ini tidak keluar semua. Tampilkan semua. Bagaimana tampilkan semuanya? Tidak bisa ya, slide 1, slide 2. Hebat sekali. Oh, bisa. Nah. Kita foto bersama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas kepadanya. Semoga semua bahagia. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana infonya mohon admin infonya admin infonya admin sertifikatnya siapa di mana admin.